Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Hari ini saya akan membahas sesuatu hal yang penting di dalam dunia pendidikan, yaitu mengenai strategi. Ya. Lebih khususnya, saya ingin membahas sebuah strategi yang tepat untuk balita. Ya. Strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk balita. Teman-teman, ada sebuah cerita yang diambil di dalam buku Odyssey yang ditulis oleh Homer. Kisah ini disebut Deurios Hippos atau kisah kuda Troya. Teman-teman kalau lihat gambar ini adalah dua kota. Yang gambar sebelah kiri adalah kota Yunani, sebelah kanan adalah kota Troya. Jadi dulu kota Troya ini ditaklukkan oleh Yunani. Akan tetapi ada cerita yang menarik sebelum penaklukan itu. Jadi kota Yunani ini berambisi untuk mengalahkan atau untuk menduduki kota Troya. Mereka ingin menguasai kota Troya. Akan tetapi selama 10 tahun pengepungan yang dilakukan oleh orang-orang Yunani terhadap kota ini, kota Troya, itu tidak ada hasil, nihil, gagal total, gatot. Lalu kemudian mereka berpikir gimana caranya kita bisa menaklukkan kota ini. Karena kalau mereka menaklukkan dari luar, kayaknya 10 tahun ini nggak ada artinya. Lalu mereka memikirkan cara, gimana caranya kalau dari luar tidak bisa, maka kita harus bermain dari dalam. Lalu kemudian orang-orang Yunani berpikir bahwa mereka ingin membuat sebuah patung yang terbuat dari kayu. Lalu akhirnya orang-orang Yunani ini membuat sebuah patung kuda raksasa yang terbuat dari kayu. Nah, di perut patung ini ada semacam pintu begitu ya yang bisa dimasuki oleh manusia. Dan ternyata di dalam perut kuda ini ada 41 prajurit orang-orang Yunani yang ditaruh di sana. Lalu kemudian setelah itu, setelah mereka buat patung itu yang besar itu, lalu mereka bawa, mereka tarik, mereka letakkan di depan kota daripada Troya. Mereka letakkan di sana dan kemudian orang-orang yang menarik itu lalu kemudian pergi, seakan-akan mereka takut. Seakan-akan orang-orang Yunani itu ingin menjelaskan atau ingin memberikan sebuah hadiah kepada orang Troya. Karena mereka itu orang-orang hebat, begitu kira-kira. Lalu kemudian orang-orang Troya dengan bangganya, dengan senangnya, lalu menarik kuda ini rame-rame sampai ke dalam gerbang, sampai ke dalam kota, melewati gerbang. Gerbang di kota Troya itu besar sekali, tidak bisa dibuka sembarangan, tidak bisa dibuka dari luar juga. Pembukanya harus dari dalam untuk kita bisa masuk. Lalu kemudian patung ini menjadi sorotan dari masyarakat, menjadi sorotan yang menjadi hal yang fenomena baru di dalam masyarakat Troya pada saat itu. Lalu kemudian patung itu diletakkan di tengah kota, lalu waktu berjalan terus, dan pada malam hari ketika kota itu sepi, ketika rumah-rumah sunyi, maka orang-orang 41 prajurit yang ada di dalam kuda ini keluar berlahan. Lalu kemudian membukakan pintu gerbang dari dalam. Dan prajurit-prajurit Yunani lainnya sudah menanti di luar. Jadi ketika prajurit yang di dalam keluar dari kuda itu, mereka buka gerbang, dan prajurit yang di luar masuk, lalu memporak-porandakan kota Troya, sehingga kota Troya akhirnya berhasil ditaklukkan oleh bangsa Yunani. Dan kisah ini sudah banyak bahkan difilmkan, yaitu strategi kuda Troya. Nah, maka ketika orang-orang Yunani tidak berhasil untuk mendapatkan atau untuk mencapai tujuannya, yaitu menguasai kota Troya, maka mereka pikirkan strategi. Maka strateginya berbicara tentang cara yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu. Ini sedikit definisi strategi ya teman-teman. Secara etimologi,
Strategi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai kemenangan di dalam pertempuran. Jadi pada awalnya memang strategi ini digunakan untuk pertempuran, untuk medan tempur sebetulnya. Ya, untuk medan tempur, yaitu gimana caranya supaya di dalam medan pertempuran itu kita bisa memenangkan pertempuran itu. Kita bisa memenangkan perkelahian itu. Akan tetapi kemudian strategi ini berkembang, tidak hanya dipakai untuk dunia militer, tidak hanya dipakai untuk dalam hal peperangan, tapi dipakai dalam konteks-konteks lain, ya, termasuk konteks pembelajaran atau konteks pendidikan. Ya. Nah, jika di dalam konteks militer atau konteks peperangan, strategi berbicara tentang cara kita untuk bisa menang di dalam pertempuran, maka di dalam konteks pembelajaran, strategi itu dapat diartikan sebagai pola-pola kegiatan pendidik dan peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian yang dikatakan oleh Arin dalam bukunya Strategi Pembelajaran yang diterbitkan pada tahun 2021. Ya. Jadi ada tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Lalu untuk mencapai tujuan ini, maka kita membuat strategi-strategi supaya tujuan ini bisa tercapai dengan baik. Akan tetapi sebelum kita membuat atau membentuk sebuah strategi, ada baiknya kita memperhatikan satu hal, yaitu mengenai pendekatan. Jadi sebelum kita membuat sebuah strategi, ada pendekatan yang kita lakukan terlebih dahulu. Ada pendekatan yang kita pilih terlebih dahulu. Secara umum, pendekatan pembelajaran itu ada dua secara umum. Yang pertama itu adalah pendekatan yang berpusat kepada aktivitas guru atau teacher center. Lalu yang kedua adalah pendekatan yang berpusat pada aktivitas murid. Nah, di antara dua ini, mana yang kita pilih? Dan apa yang kita pilih itu menentukan strategi yang kita gunakan untuk supaya tujuan yang kita tetapkan di awal itu bisa tercapai. Ya. Di dalam hal ini, tadi judul saya itu mengenai strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk balita ya. Nah, dalam konteks ini, saya menggunakan strategi yang pertama, yaitu pendekatan yang berpusat, saya menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher center. Nah, setelah kita memilih pendekatan, maka kita juga harus memilih metode di dalam menjalankan strategi yang kita buat. Jadi ada alat, ada tools untuk bisa menjalankan mekanisme strategi ini. Dan alat itu bernama metode. Ada berbagai macam jenis-jenis metode, teman-teman. Yang pertama itu adalah metode ceramah. Saya hanya tulis 3, sebenarnya ada beberapa. Saya hanya tulis 3 ini saja. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah yaitu cara yang digunakan oleh guru di dalam mengajar lebih kepada verbalistik. Jadi hanya ada satu buku panduan, lalu dibaca dan lain sebagainya. Hanya diceramahkan, mengurai yang sudah ada di kertas, mengurai pembelajaran atau mengurai pelajaran yang sudah tertuang di kertas. Lalu yang kedua adalah metode demonstrasi, yaitu di mana pendidik menguraikan dan kemudian menjelaskan secara rinci tentang apa yang telah diuraikan. Jadi kalau metode ceramah lebih kepada hanya mengurai, hanya satu arah. Kalau demonstrasi agak sedikit naik, yaitu bukan hanya satu arah, tapi bukan hanya membaca saja, tetapi ada perincian di kemudian. Ada perincian di kemudian. Yang dimana perincian itu bisa menimbulkan sebuah pertanyaan dari murid-murid sehingga terjadi dialog dialektika, begitu ya. Lalu yang ketiga adalah metode simulasi. Metode simulasi yaitu dengan cara menghadirkan situasi tiruan. Jadi kita menghadirkan situasi tiruan dan membiarkan peserta didik, dalam hal ini balita, untuk melihat kejadian.
yang kita buat itu, yang kita hadirkan itu. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya peserta didik dalam hal ini balita melihat konsep praktis tentang sesuatu yang menjadi tujuan daripada kita sebagai pendidik. Di antara 3 metode ini, saya menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode simulasi. Metode simulasi. Alasannya, dengan menghadirkan situasi tiruan yang dilihat langsung oleh balita, ini akan membantu seorang balita di dalam mengerti konseptual dan apa yang harus dilakukannya di bawah sadarnya. Di bawah sadarnya. Karena hakikat dari sebuah teori dikatakan berhasil adalah ketika peserta didik mampu melakukan apa yang diajarkan. Bukan hanya mengerti, tetapi melaksanakan, mengeksekusinya di dalam sebuah tindakan. Gitu ya. Tujuan dari PAK, tadi saya katakan strategi adalah cara yang kita gunakan untuk mencapai tujuan. Oke. Tujuan PAK itu apa? Tujuan PAK adalah membuat peserta didik memiliki karakter yang berbeda dengan dunia. Dalam hal ini adalah karakter seperti Kristus. Dengan fondasi dasar yaitu Alkitab. Ini adalah tujuan dari pendidikan agama Kristen, berbasiskan Alkitab dan memiliki karakter seperti Kristus. Mengasihi dengan tulus, memberi dengan tulus, mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa batas. Itu adalah karakter-karakter yang ada di dalam diri Kristus, dan itu yang mesti menjadi tujuan dari pendidikan agama Kristen. Lalu yang berikutnya alasan saya menggunakan metode simulasi adalah balita atau bayi di bawah 5 tahun itu merupakan anak yang dapat mempraktekkan apa yang dilihat. Kendati pun memang dia belum bisa menganalisa dasar dan maksud apa yang dilihat tersebut. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh balita. Sebab seorang balita belum memiliki kemampuan untuk mencerna apa yang kita katakan. Balita hanya bisa menirukan apa yang dilihatnya. Dia hanya bisa menirukan apa yang dilihatnya. Maka tidak heran kalau kita misalnya ngomong kotor, seorang anak yang masih berumur 1, 2, 3 tahun itu bisa menirukannya, dia ngomong kotor juga. Lalu kalau ditanya apa dia ngerti ngomong kotor itu apa? Apa dia ngerti cacian yang dikeluarkan dari mulutnya? Dia nggak mengerti. Dia hanya bisa mempraktekkan apa yang dilihat. Dia hanya bisa mempraktekkan itu. Ya. Maka dengan cara menghadirkan sebuah situasi, dengan cara memperlihatkan sesuatu untuk diambil serapnya, untuk diambil intinya, itu akan membantu supaya tujuan PAK ini bisa tercapai. Jadi kalau untuk anak balita kita melakukan sebuah pembelajaran ceramah itu tidak efektif. Ya. Karena ketika kita mengajarkan pendidikan agama Kristen secara verbalistik, secara verbal kepada anak balita ya, maka itu sama dengan kita menjelaskan kepada anak kelas 2 SD tentang rumus trigonometri, tentang limit fungsi aljabar, tentang optika geometris, atau tentang hukum Newton. Artinya apa? Sia-sia. Karena anak kelas 2 SD belum memiliki kapasitas untuk bisa mengerti semua itu, untuk bisa mengerti limit fungsi aljabar, untuk bisa mengerti optika geometris, untuk bisa mengerti rumus trigonometri, untuk bisa mengerti hukum Newton. Belum bisa. Nah, kalau kita menjelaskan pendidikan agama Kristen, mengajarkan pendidikan agama Kristen kepada balita secara verbal, sia-sia itu sama dengan kita mengajarkan ini kepada anak kelas 2 SD. Balita itu hanya bisa mengikuti apa yang dilihatnya, yang kemudian menjadi kebiasaan, menjadi habit. Ya. Kenapa? Karena di bawah alam sadarnya, itu akan tersimpan setiap memori yang kita ajarkan ketika balita tersebut masih balita. Dan secara tidak langsung, itu akan menjadi sebuah tindakan secara spontan yang dilakukan ketika balita tersebut bertumbuh dewasa.
Jadi ketika dia mengikuti sesuatu, dia belum mengerti. Tetapi itu akan terekam di dalam pikirannya, dan itu akan dilakukan secara spontan ketika dia bertumbuh. Karena sudah menjadi kebiasaannya, sudah menjadi gairahnya, sudah menjadi keterbiasaannya, sudah menjadi kebiasaannya. Dan itu penting kita tanamkan dari mereka kecil. Saya pernah melakukan metode ini, yaitu pada tahun 2019. Ya. Saya menggunakan metode simulasi ini kepada anak berumur 1 tahun waktu itu, bernama Rafael Sebastian Wong. Jadi saya punya rekan pelayanan yang dia punya cucu, lalu cucunya ini bernama Rafael Sebastian Wong. Waktu itu dia umur 1 tahun. Saya ingin mengajarkan dia mengenai memberi tanpa batas. Lalu saya berpikir, gimana caranya mengajarkan anak ini memberi tanpa batas? Wong dia nggak ngerti memberi itu apa. Wong dia nggak mengerti tanpa batas itu apa. Bahkan dia nggak mengerti tentang kasih dan lain sebagainya. Wong masih 1 tahun. Lalu saya berpikir, gimana caranya supaya dia memiliki habit dan memiliki pengertian di kemudian hari mengenai ini. Karena ini berkaitan dengan tujuan PAK, yaitu karakter seperti Kristus. Salah satu karakter Kristus adalah memberi tanpa batas, bukan? Atau sama dengan mengasihi tanpa batas. Lalu saya katakan kepada rekan saya ini, omahnya dia, gimana kalau kita ajarkan dengan praktek? Jadi saya katakan, kebetulan saya punya kaos yang compang-camping gitu ya. Maksudnya kaos yang sudah buruk, warnanya udah pudar, lalu kemudian itu saya buat menjadi compang-camping, saya gunting-gunting. Saya katakan kepada omahnya, kebetulan saya ada baju compang-camping sama celana yang pendek begitu ya, itu akan saya gunting. Saya gunting-gunting, lalu saya beli arang untuk bakar ikan itu ya. Lalu saya coret-coretin di badan saya, di baju-baju saya. Lalu saya katakan nanti saya pura-pura datang ke rumah Anda. Saya pura-pura menjadi pengemis. Saya pura-pura menjadi peminta-minta. Nanti ketika saya datang, saya panggil kakak ke beliau, kakak bawa si Rafael ke depannya. Waktu saya minta-minta, kakak ambil roti, lalu kakak kasih ke saya di depan dia. Nanti ketika kakak kasih roti, saya akan rampas semua roti itu. Ketika saya rampas semua roti itu, kakak jangan marahin saya. Tapi kakak pergi ke belakang, ambil roti yang baru, lalu kasih lagi ke saya. Di depan anak itu, di depan si Rafael, saya katakan begitu. Dan itu kita lakukan selama kurang lebih 2 bulan. Itu kita lakukan kurang lebih selama 2 bulan. Tapi kadang-kadang kita bergantian, kadang-kadang saya yang jadi pengemisnya, kadang-kadang beliau yang jadi pengemisnya. Tujuannya apa? Supaya dia tidak hanya melihat dari satu sisi, atau dari satu orang. Karena waktu itu yang sering bersama si anak ini adalah saya dan si kakak ini. Ya, Kak Mira namanya. Karena hanya kami berdua yang sering, maksudnya supaya dia tidak hanya melihat model, tidak hanya melihat contoh dari si kakak ini yang mengasihi, yang memberi tanpa batas, tapi dia juga melihat contoh dari saya. Maka kadang-kadang kita bergantian. Kadang saya yang jadi pengemis, kadang beliau yang jadi pengemis. Tapi itu kita lakukan selama kurang lebih 2 bulan. Lalu kemudian saya fokus kuliah, lalu kurang lebih 6 bulan kemudian, saya pergi ke sekolah minggu, mengajar sekolah minggu. Kebetulan waktu itu ada salah satu guru sekolah minggu di gereja beliau yang tidak bisa mengajar, lalu saya gantikan. Saya datang ke sana. Saya kaget. Ketika saya ke sana, jadi biasanya dia kalau ke sekolah minggu itu membawa rantang, membawa isinya itu roti, saya lupa roti bayi itu loh. Saya lupa namanya apa. Dan biasanya ditaruh itu berjejer di semacam Tupperware begitu. Nah, suatu kali anak-anak, namanya anak sekolah minggu ya, beberapa anak yang sudah dewasa, yang sudah lebih dewasa dari dia, sudah lebih umurnya mungkin 3 tahun atau 4 tahun, tapi masih sama-sama satu kelas, minta roti sama dia. Kejadiannya persis sama seperti yang terjadi 6 bulan sebelumnya. Dia kasih 1 roti,
Lalu temannya itu merampas semuanya. Ketika dirampas semuanya, dia ambil tas kecilnya, lalu di dalamnya ternyata masih ada sisa roti itu, karena mungkin di Tupperware itu nggak cukup satu bungkus, jadi ada sekitar beberapa piece lagi, dia ambil, lalu dia kasih ke temannya yang ambil semua roti itu. Dan ternyata apa yang kita lakukan selama 6 bulan yang lalu, itu berhasil dipraktekkan sama dia. Kendati pun memang dia belum bisa bicara dan belum bisa menjabarkan semua itu, karena memang keterbatasan anak balita. Maka dengan demikian, strategi yang tepat untuk anak balita yaitu menggunakan metode simulasi. Menggunakan metode simulasi. Maka kesimpulan dari presentasi saya ini, penjelasan saya ini adalah bahwa pendekatan teacher center atau pendekatan yang berpusat kepada guru dengan metode simulasi itu sangat efektif digunakan untuk mengajarkan pendidikan agama Kristen dalam konteks balita. Saya tidak menyarankan strategi ini digunakan untuk anak berumur 10 tahun, 12 tahun, 11 tahun, 9 tahun, bukan. Dan saya tidak anjurkan itu. Tapi ini dalam konteks balita, maka menurut saya dan menurut pengalaman saya, maka pendekatan ini yang paling tepat, strategi ini yang paling tepat untuk bisa mengubah habit dan bisa menghadirkan kebiasaan-kebiasaan baru di dalam diri seorang anak balita. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini memberkati teman-teman semua dan menjadi bekal untuk teman-teman di dalam mengajar, khususnya teman-teman yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Saya, Jan Romi Perdana Saragi, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.